Oke teman-teman, balik lagi ke video gue ya. Jadi hari ini gue baru aja kedatangan disc brake merek TDR ya teman-teman. Kemasannya seperti ini nih, disc TDR buat Vario gue ya, ukuran 220 mm atau sama dengan 22 cm. Ini yang ori ya teman-teman. Gue dapet di toko Ren, harganya 150 ribuan. Dia tanpa bracket ya. Nah, untuk kemasan belakangnya seperti ini nih. Ini ada barcode-nya juga dia di sini. Dan sebelumnya gue udah cek dia di sini barcode-nya kebaca ya teman-teman. Untuk jenis produknya dan kodenya tuh sama seperti yang ada di sini gitu. Seperti itu, di depannya juga ada barcode gitu, teman. Jadi hari ini rencananya gue pengen ganti disk gue yang merek Cow itu, yang ukuran 260 gue ganti dengan ukuran 220 pakai merek TDR. Kayak gini bentukannya teman-teman. Tuh, dia non floating ya, kayak fix gitu, kayak dis biasa, kayak bawaan motor gitu, kayak bawaan motor Evo atau bawaan Jupiter nih juga sama nih, bisa diaplikasiin juga ke situ. Ya untuk motifnya suka sih gue ya, kayak begini. Cuman gue kurang tahu nih di motor gue pakem apa kagak. Nah gue pengen jelasin kenapa gue bisa ganti, atau kenapa gue ganti ke ukuran, atau gue downgrade ke ukuran 220 teman-teman. Karena disk gue yang 260 itu di selang remnya nekuk banget teman-teman, sampai bentuk kayak gini nih. Ntar deh kita lihat aja gimana di motornya. Nah kenapa gue ganti ke ukuran 220? Ya karena gue nggak mau selang rem gue rusak gara-gara disc brake nya gitu. Karena disc brake yang kebesaran, jadinya nanti malah ngerusak kemana-mana. Ngerusak ke selang rem iya, terus ngerusak ke pelek juga iya. Karena tuh kalau misalkan gue bongkar tuh, kalau ganti kapas rem dia selalu mentok pinggiran pelek teman-teman. Jadi begitu. Kalau untuk look bagaimana belum tahu gue juga. Intinya kita coba aplikasi dulu teman-teman. Nah jadi penampakannya seperti ini teman-teman ya. Nah dia tuh selang remnya nekuk kayak begini nih teman-teman. Nah ini kan ngebahayain banget ya. Gue ngeri suatu saat nanti di bagian sininya lecet nih teman-teman. Bagian bracketnya ini juga udah gue tambahin lakban ya, supaya nggak langsung kena nyentuh ke sininya gitu. Ngerinya gara-gara kayak begini tiba-tiba selang rem bocor gitu di tengah jalan, yang berimbas kepada ya motor gue jadi nggak bisa direm gitu ya. Buat rem harus ini ya, harus pasti gitu kan. Gue nyari amannya juga lebih baik ya, mendingan gue downgrade ke ukuran 220 kayak begini. Nah ini gue pengen lepas dulu coba.
Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ini kan yang ukuran yang lama nih, yang ukuran 260 ya. Ini yang TDR yang 220. Bedanya cuma segini teman-teman. Ini gue lepas dulu sebentar buat. Nah, jadi segini nih teman-teman. Tuh, nggak beda jauh lah. Coba aku lepas. Tuh. Ya kalau untuk ketebalan sih lebih tebal yang TDR ya teman-teman, ketimbang yang Merco ini, atau emang feeling gue aja ya. Iya bener, tebalan yang TDR. Katanya sih di situ tulisannya 3 mili. Coba kita pasang dulu. Udah masuk. Sebagai catatan, bautnya pakai baut yang lama juga bisa ya teman-teman. Di sini juga gue pakai baut originalnya. Nggak bakalan ini kok, nggak bakalan ambles gitu. Aman-aman aja. Tuh, masih ada pusingnya. Ini bautnya satu lagi kemana ya tadi ya? Jatuh nih tadi teman-teman. Mana ya? Nah, jadi begini teman-teman. Jadi sebagai catatan ya, di sini kan gue pakai kaliper yang 2 piston nih ya. Nah, di sini gue ganti bracketnya nih teman-teman. Yang sebelumnya dia pakai bracket yang ukuran 260 nih ya. Tuh. Terus sudah gue ganti nih ke sini pakai bracket yang 220. Kenapa gue ganti ya? Karena nggak masuk, beda ukurannya. Tadi juga udah gue ganti, dia pakai kunci apa? T ini nih, T40. T40 tuh buat buka kali apa baut yang ada di sini. Terus untuk buka yang bagian yang sini nih, buka yang bagian sini. Burung nggak? Jangan burung. Nah, untuk bagian sini dia bisa pakai T40, bisa masuk. Kalau nggak pakai L6 tuh, L6. Nah, kalau yang ini kunci pas atau enggak kunci ring ukuran 12 kayak begini. Jadi cara gantinya tuh gue pasang dulu sampai kenceng, baru gue puter pakai kunci pas kayak begini buat melepasnya. Karena apa, ini agak susah nih, agak keras, jadinya harus dipasang dulu baru dilepas kayak begitu. Nah, ini posisinya pengen gue pasang dulu nih teman-teman, kayak gini. Ini udah dipastikan kenceng ya, tinggal gue masukin. Oh ya, jangan lupa dikasih grease nanti ya teman-teman. Sebentar, nah ini kalipernya yang 2 piston punya pecek teman-teman. Ini kan keluar, gue dorong dulu ke dalam supaya dia lebih mudah masuknya nanti buat pemasangannya, seperti itu. Nah, ini gue pasang dulu. Nih yang murah yang di sebelah sana pakai kunci ring ya, ukuran 19. Murnya kita kencengin dulu nih, baru ini kita pastiin lagi supaya dia tuh benar-benar kenceng ya. Kita tahan di sini, kita juga tahan di sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang sini kita puter
pakai kunci 14 ya. Nih tuh 14 yang ring. Kita yang dari sebelah kiri sana ditahan, nah yang sebelah kanan muterin kayak begini. Nah kalau sudah dirasa udah benar-benar kenceng, dia sampai bunyi krek gitu ya. Nah baru kita lanjut ke pemasangan kalipernya. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan pakai disk 220 ya agak jauh coba. Nah agak sedikit berkurang sih ya apa nakuknya tuh. Ini ntar mau gue bongkar lagi nih teman-teman, karena benar-benar pakai disk 260 tuh nekuk banget ya selang remnya. Ini mau kita coba pasang dulu nih bracketnya. Nah ini kita jangan lupa nih harus dikasih grease ya. Kalau misalkan di rumah nggak ada grease, pakai oli atau enggak pakai bekas apa, pakai minyak bekas buat masak kalau emang nggak ada ya, atau enggak emang kalau nggak ada banget pakai sabun colek atau pakai sunlight juga bisa gitu, asalkan dia dikasih pelumas supaya nanti ketika dicabut lagi atau ketika pemasangan kembali dia nggak keras untuk dicabut teman-teman. Nah ini dipastiin kayak begini ya, rapat ya nepelnya, antara nepel sama bautnya seperti ini tuh, supaya dia tuh nggak goyang-goyang nanti ketika direm. Nah lanjut kita pasang lagi kampas remnya. Di sini gue pakainya bracketnya bracket Nissin Samurai ya teman-teman. By the way kaliper gue kaliper PCX ABS nih, bukan kaliper Vario lama, bukan, kaliper PCX ABS. Nah gue dapat waktu di harga 150.000 untuk bracketnya aja ya. Tadi mana ya ini? Lanjut kita pasang seperti ini, terus kita kencengin pakai kunci ukuran 8 ya, yang bawahnya seperti ini. Kalau pakai kaliper PCX ABS gue rasa sih lebih enak ya, lebih gampang juga untuk pemasangannya ketimbang pakai kaliper original bawaan Honda kan yang 1 piston. Itu agak susah masangnya teman-teman, karena dia bracketnya itu harus double gitu. Ada bracket bawaan dari kalipernya, ada bracket tambahan lagi buat dipasang ke bracket yang orinya seperti itu. Jadi gue belum pernah nyoba. Gue rencana pengen nyoba ke motor Beat gue, ada di luar Beat gue yang baru tuh, Beat Deluxe. Ini coba gue pasang dulu. Next time gue pengen coba. Gue pengen beli juga buat motor Beat gue tuh, Beat adek gue yang warna hitam, merek TDR juga. Gue pengen beli ukuran 220 juga. Kayaknya looknya ganteng kalau di Beat Deluxe. Ini kita pasang teman-teman. Sorry nggak masuk, agak sedikit susah karena bracketnya yang di atas belum gue lepas. Bracketnya belakangan aja. Nih kita pakai kunci T yang bintang T40. Dipastiin lubangnya harus masuk ya teman-teman. Kalau nggak masuk kayak gini, dia bakalan kenapa ya teman-teman kagak masuk. Nah ini baru masuk nih. Nah agak sedikit susah nih teman-teman, lagi ngambek kayaknya. Nah ini sudah masuk, tinggal yang bawah.
jadi looknya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Coba agak dijauhin lah. Ini kan masih agak nekuk nih ya, seenggaknya lebih better lah ketimbang yang di 260. Agak seret ya teman-teman, karena ya maklum lah dis baru, dia masih tebal gitu permukaannya, jadi harus butuh penyesuaian dulu supaya dia bisa benar-benar lancar. Nih, lupa gue pasang 1 biji nih teman-teman, untung gue ngeliat. Aduh, dipastiin lagi baut-baut yang ada disnya kencang semua ya, pakai ukuran 6 ya teman-teman, L ukuran 6 buat kencenginnya. Kedengeran banget ya suaranya ya. Kurang lebih kayak gitu, agak jauhin coba. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat. Jadi selangnya dia nggak terlalu nekuk ya, masih ya walaupun masih agak nekuk ya, cuman nggak separah kayak pakai dis yang ukuran 260 ya. Kalau yang 220 dia agak sedikit agak sedikit lurus lah selang remnya gitu, nggak kayak yang di dis 260 gitu. Untuk looknya seperti ini ya. Tuh, bracketnya pakai bracket Nissin Samurai ya teman-teman. Gue semuanya pakai bracket Nissin Samurai ya. Kenapa gue pakai Nissin Samurai bracketnya ya, karena kalipernya itu sama kayak Nissin Samurai ya teman-teman. Apa sih namanya, pengaplikasian bracketnya itu sama dia, makanya gue pilih pakai bracket Nissin Samurai aja yang pasti-pasti gitu, karena gue tahu itu bahannya tebel kalau yang bracket Nissin Samurai. Timbang merek-merek yang lain, gue lebih percaya ke Nissin Samurai aja gitu. Nah, untuk rencananya lagi paling gue mau upgrade selang rem kali ya, karena selang rem udah pada bocil-bocil tuh, maksudnya udah pada lecet-lecet. Rencana pengen gue ganti merek TDR juga, atau enggak kalau misalnya memang ada rezeki gue pengen ganti merek Hell, karena di bawah-bawahnya tuh udah pada lecet-lecet banget teman-teman, sampai dental gue ngerinya bocor doang sih begitu. Nah, kira-kira kayak begitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun yang pengen ditanyain ke gue, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman, seputar pemasangan hingga pengaplikasiannya. Tanyain aja ke gue, nanti gue balesin satu-satu. Kayak begini teman-teman, nih selang remnya, ini bracketnya juga udah gue lurusin. Kalipernya, disnya tuh ya, untuk pengereman sih menurut gue agak sedikit pakem ya, tapi nggak pakem banget ya. Minimal kalau ukuran dis naik beberapa tingkat dari ukuran standarnya, menurut pribadi gue ya agak sedikit pakem gitu ketimbang ukuran aslinya atau ukuran standarnya ya. Tapi lagi-lagi balik lagi itu semua berpengaruh sama selang rem ya. Kalau selang rem disc brake udah diganti tapi selang rem masih selang rem yang biasa ya, pasti hasilnya nggak maksimal. Jadi ya begitu, remnya kayak masih ngerem biasa aja, kecuali udah ganti selang rem terus pakai disc ukuran 220 atau disc yang lebih besar lah daripada ukuran aslinya. Mau ukuran berapa aja gitu, naik 3 tingkat atau naik
atau naik berapa tingkat ya pasti dia akan berasa gitu, pengeremannya jauh lebih pakem gitu. Udah segitu aja teman-teman, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.